Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ranti Mustika Sari, guru matematika di SMA Doa Bangsa. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang peluang. Nah, sebelum mempelajari peluang, kita terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama itu adalah ruang sampel. Nah, ruang sampel ini juga udah pernah kita pelajari pada aturan pencacahan. Nah, keberhasilan kita di peluang, mengerti atau enggaknya kita di peluang itu tergantung pada materi sebelumnya, yaitu aturan pencacahan meliputi permutasi dan kombinasi. Karena di dalam peluang, di dalamnya tidak jauh dari itu. Oke, kita ingat kembali apa itu ruang sampel. Ruang sampel adalah semua himpunan kemungkinan hasil yang mungkin terjadi, yang biasanya itu kita dilambangkan dengan S. Nah, kita ingat kembali percobaan-percobaan apa sih ruang sampel itu. Misalnya pada pelemparan atau pengambilan sebuah bola, ada 3 warna di situ, misalnya ada merah, kuning, dan hijau. Akan diambil 1 bola, maka hasil yang mungkin itu adalah bisa kuning, bisa merah, ataupun bisa hijau. Ruang sampelnya berarti merah, kuning, hijau. Berarti ada 3 ruang sampel. Selanjutnya kita lihat kembali atau ingat kembali contoh soalnya. Misalnya pada percobaan mengetos. Apa itu mengetos? Mengetos itu adalah mengundi sebuah uang logam sebanyak 6 kali. Ada berapakah kemungkinan ruang sampelnya, atau ada berapa anggota ruang sampelnya? Nah, kita tahu bahwa pada pelemparan uang logam itu ada berapa ruang sampel? Ada 2, ada angka dan ada gambar. Di sini dilakukan sebanyak 6 kali percobaan. Maka ruang sampel yang akan terjadi itu berarti adalah 2 ruang sampelnya dipangkatkan dengan banyak percobaan yang kita lakukan, yaitu 2 pangkat 6. Maka ruang sampelnya atau titik-titik sampelnya ada berapa? Ada 64 ruang sampel. Selanjutnya, apa yang harus kita pelajari? Yaitu kejadian. Nah, pada peluang kita akan mengenal istilah ruang sampel yang pertama tadi. Yang kedua itu adalah kejadian. Kejadian itu adalah himpunan hasil yang dimaksud dari suatu ruang sampel atau sesuatu yang kita inginkan. Itulah kejadian. Kalau tadi misalnya pengetosan uang logam, kita ingin angka. Nah, itu dikatakan dengan kejadian. Sesuatu yang kita inginkan itu yang dikatakan dengan kejadian. Di sini contohnya pada percobaan mengundi sebuah mata dadu sisi 6, berarti ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian pertama itu adalah kejadian munculnya bilangan prima. Bilangan prima itu berapa aja? 2, 3, 5. Kejadian kedua itu adalah munculnya bilangan genap, yaitu 2, 4, dan 6. Jelas ya, kejadian itu adalah sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang dimaksud dari percobaan. Nah, di sini yang dimaksudnya ada 2. Yang pertama munculnya prima, yang kedua munculnya bilangan genap dari sebuah mata dadu. Nah, yang ketiga itu ada frekuensi relatif. Apa sih frekuensi relatif? Kalau kita sering mendengar relatif, relatif itu kan sering ya. Seringnya yang mana sih? Misalkan relatif muncul yang mana? Nah, itu dikatakan dengan frekuensi relatif. Rumus dari frekuensi relatif itu adalah banyaknya hasil yang dimaksud dibagi dengan banyaknya percobaan yang kita lakukan. Contohnya dalam suatu soal, misalnya untuk mengundi sebuah dadu dilakukan percobaan sebanyak 150 kali. Angka yang muncul lebih dari 4 itu ada 48 kali. Berapakah frekuensi relatifnya? Kalau yang munculnya angka lebih dari 4 sebanyak 48 dan percobaan dilakukan sebanyak 150, maka frekuensi relatifnya, banyak hasil yang dimaksud itu ada berapa tadi? Ada 48 dibagi dengan banyaknya percobaan yang kita lakukan, yaitu ada 150. Maka frekuensi relatifnya adalah 48 dibagi dengan 150, yaitu FR atau frekuensi relatif sama dengan 24/75. Selanjutnya baru nih kita mempelajari peluang dari suatu kejadian. Ini peluang secara umum ya, baru peluang suatu kejadian. Nanti banyak ada peluang majemuk ya. Nah, apa sih peluang suatu kejadian? Kalau kita identifikasi dari katanya peluang suatu kejadian, berarti kan tadi peluang ya, namanya berarti suatu percobaan untuk menghasilkan N. N itu apa? Hasil dari peluangnya. Suatu percobaan untuk menghasilkan N, di mana masing-masing titik contoh yang ada di dalamnya atau titik sampel yang ada di dalamnya itu memiliki
peluang yang sama. Kejadian A itu terjadi tepat secara K cara, di mana K itu merupakan anggota dari A. Maksudnya begini ya, ini kan suatu kejadian A. Kita anggap A ini adalah suatu ruang sampel. Nah, setiap ruang sampel di situ memiliki kemungkinan peluang yang sama, ya gak? Misalkan A yang tersedia ada 5, di situ ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka setiap anggota angka 1, 2 itu pasti memiliki kemungkinan peluang yang sama gitu ya, yang diambil secara K cara, misalnya pengambilan angka 2 gitu ya, itu yang dikatakan dengan K. Berarti peluang pengambilan angka 2 dari 5 sampel yang tersedia itu adalah 2/5, dengan ketentuan apa? K lebih kecil dibandingkan dengan A, karena K itu merupakan anggota dari A, pasti K lebih kecil dibandingkan dengan A. Itulah yang dikatakan dengan peluang suatu kejadian. Intinya kita bisa membedakan mana yang menjadi ruang sampel dan mana yang menjadi K-nya atau mana yang menjadi kejadiannya. Maka peluang kejadian A atau PA sama dengan K cara dibagi dengan N. N-nya apa? Berarti ruang sampelnya, dengan ketentuan K lebih kecil dibandingkan dengan N. Kita lihat contoh soal dari peluang suatu kejadian. Contoh yang pertama, pada percobaan melemparkan sebuah dadu bersisi 6, berapakah peluang munculnya mata dadu lebih dari 4? Ingat, lebih dari 4. Mata dadu itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampelnya berarti N-nya di situ adalah 6. Kejadian yang muncul lebih dari 4 itu berarti angka berapa? Angka 5 dan angka 6. Maka peluang suatu kejadiannya, PE-nya, kejadian muncul lebih dari 4-nya ada berapa? Ada 2 ya yang dimaksudnya. Per ruang sampelnya berapa? 6. Maka PE-nya sama dengan 2/6. Contoh berikutnya. Nah, pada sebuah kantong berisi 2 bola berwarna merah, 5 bola berwarna putih, dan 3 bola berwarna biru. Dari dalam kantong itu akan diambil 1 bola secara acak. Hitunglah peluang terambilnya bola putih. Pertama yang harus kita analisis di sini, ada berapa sih ruang sampelnya? Ruang sampelnya dari 3 jenis bola, 2 merah, 5 putih, dan 3 biru. Berarti seluruhnya ada berapa? Ada 10 bola. Itu adalah ruang sampelnya. Kejadian yang diminta itu adalah peluang munculnya bola putih. Putihnya yang tersedia ada berapa? Ada 5. Berarti bola putih 1, bola putih 2, sampai dengan bola putih yang kelima. Kejadiannya adalah 5. Maka peluang kemungkinan terambil 1 bola putih dari 10 bola yang tersedia itu adalah 5/10 atau 1/2. Jelas ya untuk peluang suatu kejadian. Selanjutnya ini adalah latihan soal dari peluang suatu kejadian. Boleh dikerjakan 1 sampai dengan 3 dan boleh dianalisis yang mana sih ruang sampel dan yang mana kejadiannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi peluang suatu kejadian. Selanjutnya kita akan pelajari di materi berikutnya, yaitu ada peluang majemuk, ada yang kejadian saling lepas dan saling bebas, dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.